kita bersatu hati, kita berdoa untuk sambut firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala perbuatan tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Bahkan atas semua cintanya Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sebab kami tahu betul Tuhan, kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebab itu Tuhan, sudah sepantasnya kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih kami akan segala kebaikan Tuhan. Sebab itu terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Bapa yang baik, kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu isi hatimu tersampaikan bagi setiap kami. Sehingga kami sungguh mengalami firman yang hidup, yang mengubahkan, dan yang menyempurnakan setiap kami. Sebab itu dengan kerendahan hati kami akan dengar firman-Mu. Roh Kudus dampingi setiap kami, memberikan pemahaman yang sempurna dan utuh akan kebenaran-Mu. Dan kami hidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, serta pengurus Gereja Betel Indonesia, Jemaat Jatinegara, yang terus memberikan kesempatan bagi saya untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa sekarang kita berada di keadaan yang sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Ya, kita melihat bahwa COVID yang tidak kunjung selesai, bahkan timbul terus varian-varian yang baru. Belum lagi kita mendengar deru perang ya yang terjadi, yang mungkin dampaknya bisa ke Indonesia dan lain sebagainya. Suatu hari Tuhan ingatkan saya tentang kisah Abraham. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11, saya melihat bahwa sungguh benar ketika Allah mengambil keputusan untuk menunjuk Abraham sebagai bapa orang percaya atau orang beriman. Sebab memang hidupnya luar biasa. Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal yang ke-11, ketika perjalanan panjang dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, ya, yang Alkitab katakan limpah dengan susu dan madunya. Bapak Ibu Saudaraku nanti baca ya Ibrani pasal ke-11, ini bukan khotbah saya, ini hanya pengantar. Kita melihat ketika sampai di tanah Kanaan, Alkitab jelas menjelaskan bahwa Abraham di situ hanya mendirikan tenda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika bersamaan dengan keponakannya Lot, Alkitab juga menjelaskan bahwa Abraham justru membiarkan Lot memilih terlebih dahulu ya daratan lahan yang bagus buat Abraham, silakan pilih pertama, nanti sisanya baru kasih ke Abraham. Ya, pada akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Ya, memang limpah dengan susu dan madunya dan luar biasa tanahnya. Tapi hebatnya kisah itu ya berakhir tragis. Ya, tragis sekali. Sehingga justru Abraham berkata begini. Suatu ketika Abraham mengatakan bahwa aku mencari sebuah kota yang dasarnya dibangun oleh Allah sendiri. Sebuah tanah air, yaitu tanah air surgawi. Bapak Ibu, sadarilah ini bahwa dalam perjalanan panjang Abraham dari Ur Kasdim hingga sampai tanah Kanaan, setelah sampai tanah Kanaan yang dicari-cari banyak orang sebagai tanah perjanjian, yang tanah yang diberkati dengan limpah susu dan madunya, tapi begitu sampai di tanah itu, Abraham berkata, bukan ini yang aku cari.
Aku mencari sebuah tanah air surgawi. Dari pernyataan ini kita sadar bahwa Abraham lebih dahulu mempunyai iman yang hebat. Artinya begini, seringkali saya tegaskan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Iman yang benar adalah ketaatan atau ketertundukan terhadap kehendak Tuhan. Ya, ketaatan atau ketertundukan terhadap kehendak Tuhan, itu iman yang benar. Salah kalau kita pahami bahwa iman itu adalah alat untuk bisa memaksakan kehendak kita jadi seperti apa yang kita mau. Ya, ayo imani dan sebagainya. Artinya apa? Kita mau kehendak kita yang jadi. Ya, dengan mengatasnamakan iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya tegaskan kembali, iman yang benar adalah hidup diatur Tuhan. Bukan hidup mengatur Tuhan. Itu salah, itu keliru. Nah, dampaknya adalah ketika Abraham hidup sebagai bapak orang beriman, artinya hidupnya diatur oleh Tuhan. Tinggalkan Ur Kasdim, iya Tuhan. Tanpa harus bertanya kemana Tuhan, enggak. Taat aja dia. Tinggalkan Ur Kasdim, dia taat pada kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa Abraham sungguh-sungguh punya kerinduan bukan kepada keindahan dunia ini, tetapi justru dia memandang keindahan surgawi. Bapak Ibu, kata pepatah dunia, like father, like son. Kalau bapaknya begitu, anaknya mesti begitu. Kita keturunan Bapak Abraham. Makanya menyedihkan sekali kalau kita hari ini masih mengharapkan indahnya dunia. Saya mau katakan, sudah tidak indah lagi. Sudah tidak indah lagi. Tinggal tunggu waktu, Pak, Bu. Kita akan melihat kehancuran dunia ini. Tapi bagi orang-orang percaya, ada sebuah pengharapan pada kerajaan yang abadi. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Sebab itu, dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudaraku, dari pengantar ini saya mau katakan, ayo belajar hidup diatur Tuhan. Jangan paksakan Tuhan mengerjakan sesuatu dan jadinya harus seperti apa yang kita kehendaki. Lalu kita mengatasnamakan itu adalah iman. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Sebab iman yang benar adalah turut taat kepada kehendak Bapa. Dan hidup yang diatur oleh Tuhan, itu orang-orang yang beriman. Jangan coba-coba mengatur Tuhan. Ya, hati-hati. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita langsung membuka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai dengan 60. Ya, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan 60, itu judulnya tentang Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, bukan orang biasa dia, bukan. Penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Langsung dia saksikan ada Yesus, ada Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dikatakan bahwa maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia, Stefanus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi garis bawahi kata atau kalimat
yang berkata bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kita melihat bahwa sungguh-sungguh ini bukan orang yang biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini bukan orang yang biasa. Ini jelas Stefanus ini orang kesayangan, anak kesayangan Tuhan. Ya, jadi bukan orang yang biasa di sini. Tetapi kita melihat dalam keadaannya sungguh-sungguh pengiringan dia akan Tuhan. Dia menyampaikan Injil kerajaan Tuhan. Dia menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Suatu ketika Stefanus diperhadapkan dengan suatu masalah yang sangat berat dan resikonya kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Kita melihat ya, Stefanus anak yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa dibiarkan Tuhan harus mati di rajam batu? Ini timbul pertanyaan besar bagi setiap kita. Kita berkata, Pak, Bu, bukannya kalau anak Tuhan harusnya kan dijaga. Kan anak Tuhan harusnya dipelihara. Kan anak Tuhan harusnya diberkati. Kan anak Tuhan harusnya dilalukan dari segala mara bahaya. Tapi kok dalam keadaan seperti ini, seolah-olah Allah diam. Padahal kita tahu bersama-sama, Alkitab katakan bahwa Stefanus menatap ke langit dan dia melihat Allah. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, artinya kejadian itu disaksikan oleh Tuhan sendiri. Kejadian waktu itu disaksikan oleh Allah sendiri. Pertanyaannya, kenapa Yesus diam? Kenapa Allah diam? Kenapa Allah kok tidak menolong Stefanus? Apa yang salah? Kita berpikir kan harusnya ditolong dong. Kenapa saya berani katakan hal ini? Nanti kalau Bapak Ibu baca perikop-perikop berikutnya ya. Perikop-perikop berikutnya, di perikop selanjutnya, di situ ada sida-sida di tanah Ethiopia. Kita melihat, waktu Alkitab katakan sedikit saya menjelaskan itu, ketika sida-sida di dalam tengah perjalanan, firman Tuhan datang kepada Filipus. Filipus temui sida-sida di tengah jalan. Ya, nanti baptis mereka, baptis dia. Singkat cerita, akhirnya sida-sida dibaptis. Nah, ini jelas ketika Filipus tahu Stefanus telah mati di rajam batu, ini jadi ancaman berat buat Filipus. Jangan-jangan Filipus pun menyusul akan di rajam batu. Karena waktu itu bersamaan dengan kisahnya Saulus, ya, yang menghancurkan siapapun pengikut Yesus, ya, dibunuh, dianiaya dan lain sebagainya. Nah, tentunya Filipus juga dalam keadaan yang terancam waktu itu. Tetapi dalam kisah Filipus, sida-sida ini, Alkitab tegaskan bahwa Filipus ketika setelah selesai melakukan pembaptisan, itu Roh Allah melarikan Filipus. Atau terjemahan lama meraibkan atau menghilangkan. Filipus dibuat hilang. Hebat ya. Filipus dibuat hilang. Artinya apa? Diselamatkan Filipus. Pertanyaannya timbul, kenapa enggak Stefanus dihilangkan? Kenapa Stefanus tidak dilarikan seperti Filipus, seperti Roh Kudus melarikan Filipus? Kenapa kok Stefanus dibiarkan, Bapak Ibu Saudaraku? Ini timbul pertanyaan kita. Makanya saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, pada hari-hari ini banyak orang Kristen sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena sudah memiliki pemikiran yang salah. Pemahaman yang salah. Mereka berpikir kalau menjadi pengikut Tuhan, pengikut Yesus, itu pasti tidak ada masalah. Waduh, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Sehingga ketika percaya Yesus, bebas dari masalah. Waduh, itu pemahaman yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman yang keliru. Sebab sejarah gereja membuktikan, justru kekristenan dari awal jemaat mula-mula timbul itu justru dilatih Tuhan, dididik Tuhan, didewasakan Tuhan dengan masalah yang bertubi-tubi. Begitu dia percaya Yesus, masalah datang. Percaya Yesus, masalah datang lagi. Semakin setia, semakin berat masalahnya. Waduh, tidak mudah. Tapi ya kenyataannya bahwa sekarang
Banyak mungkin yang harus dibenahi dalam gereja-gereja Tuhan. Percaya Yesus bukan bebas dari masalah. Tidak. Justru akan temukan banyak masalah. Tapi justru masalah itulah yang mendewasakan kita. Kita menjadi pribadi yang dewasa, yang cakap di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak tolong Stefanus? Seperti Tuhan tolong Filipus. Filipus dilarikan, dihilangkan oleh Roh Kudus. Kok Stefanus enggak? Padahal kejadian itu disaksikan oleh Yesus sendiri. Yesus melihat kejadian itu. Tapi kok nggak ditolong Stefanus? Singkat cerita, Stefanus dibiarkan Tuhan mati. Nah, ada satu pernyataan ya. Ini saya sudah pernah jadikan status saya. Pernyataan ini saya berharap Bapak Ibu bisa pahami dengan benar. Pernyataan begini. Saya pernah jadikan status ini. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Salah satu cara Tuhan menyelesaikan masalah anak-anaknya dengan cara tidak menyelesaikannya. Nah, saya ulangi ya. Dengar dulu baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Salah satu cara Tuhan menyelesaikan masalah anak-anaknya dengan cara tidak menyelesaikannya. Loh, kok gitu? Cara apa itu? Cara apa itu? Bapak Ibu Saudaraku, makanya saya tegaskan dari awal. Ya, kita tidak bisa paksa Tuhan bekerja dengan cara kita bekerja. Kita tidak bisa paksa Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara kita. Tidak bisa. Tuhan punya banyak cara. Makanya saya seringkali katakan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita bisa salah. Tapi Tuhan tidak mungkin bisa salah. Tidak mungkin bisa salah. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku, ayo percaya. Percaya aja sama Tuhan. Tuhan yang atur semuanya dengan sangat sempurna. Jadi makanya saya katakan Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Dan salah satu cara menyelesaikannya dengan cara tidak menyelesaikannya. Loh, kok gitu? Stefanus begitu, Pak, Bu. Kita berpikir, ya seperti Filipus dong. Filipus saja diselamatkan, diselesaikan masalahnya, dikaburkan, diraibkan, dihilangkan. Tapi kok Stefanus tidak? Tapi saya mau katakan, justru dengan cara itulah, dengan dibiarkan masalah itu terjadi, itu cara Tuhan menyelesaikan masalah Stefanus. Contoh begini, Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang ya, sekian lama menikah, suami istri, punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, mereka hanya punya motor, ya kan? Punya motor. Lalu mereka bersatu hati, bergandeng tangan, Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami berlima naik motor, susah Tuhan. Bulan depan hamil lagi istrinya, jadi anaknya 4. Waduh, tambah berat lagi. Artinya berenam. Kalau berlima mungkin naik motor masih bisa lah ya, masih bisa walaupun sempit. Gitu. Tapi begitu berenam, wah sulit naik motor Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga mereka mulai bergumul, Tuhan, tolong selesaikan masalahku. Jawaban pertanyaannya begini. Kira-kira ketika mereka satu keluarga berkata, selesaikan masalahku, artinya apa? Bukankah artinya Tuhan kasih mobil dong, gitu kan? Betul nggak? Tuhan kasih mobil dong. Karena nggak mungkin suami istri punya anak 4 naik motor lagi, nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, cara manusia menyelesaikan masalahnya ketika seseorang tidak punya mobil, ya masalahnya penyelesaiannya dengan cara punya mobil. Tapi bukan begitu cara Tuhan bekerja. Itu kan cara manusia berpikir. Tapi cara Tuhan tidak bisa diatur dengan pikiran kita. Waduh, Tuhan dengan kemahacerdasannya dia sangat sempurna mengatur kehidupan seseorang. Jadi jangan berpikir ketika suami istri menikah punya anak 4, lalu mereka hanya punya motor, lalu dengan mereka berdoa berharap penyelesaian masalahnya dan punya mobil. Oh, belum tentu, Pak, Bu. Karena yang sudah-sudah mereka usahakan punya mobil, tapi ternyata justru menambah masalah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Loh iya, cicilan mobil berapa, Pak, Bu? Kalau motor cicilan mobil kan masih bisa 1 jutaan. Tapi kalau mobil udah minimal 3 juta sekarang, Bu, Pak.
Artinya apa? Gaji UMR Jakarta 4 juta. 4 juta sekian. Ya kan? Cicilan mobil 3 juta. Belum kontrakan. Belum uang anak sekolah. Belum makan hari-hari. Masa kita puasa setiap hari? Kan nggak mungkin. Artinya apa? Tuhan tahu. Kalau kamu paksakan kamu punya mobil, nanti kamu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan timbul masalah baru. Sebab itu cara Tuhan menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Tidak menyelesaikannya. Tidak dikasih mobilnya. Jadi jangan paksa Tuhan, kasih dong mobil. Nanti kamu yang bermasalah, nanti kita yang bermasalah. Sebab Tuhan tahu. Pak, Bu, naik motor itu isi bensin 30.000 udah penuh. Tapi kalau naik mobil nggak bisa 30.000, Pak, Bu. Nggak bisa, minimal 50.000 kalau naik mobil. Jadi jangan pernah paksakan Tuhan bekerja dengan cara kita. Jangan. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi dengan caranya. Bisa-bisa dengan tidak menyelesaikannya. Stefanus juga begitu. Kisah Paulus. Ketika Paulus berseru kepada Tuhan, dia berkata begitu, Tuhan sudah 3 kali aku berseru kepadamu supaya duri dalam daging Tuhan angkat. Tapi pertanyaan, Tuhan angkat enggak? Enggak. Tuhan selesaikan enggak? Enggak. Justru Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Sebab dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Waktu kamu lemah, justru kamu kuat. Tuh, diselesaikan nggak masalahnya? Enggak tuh, enggak. Duri dalam daging dicabut nggak? Enggak. Alkitab katakan tidak dicabut, tidak. Tapi dengan cara itu Tuhan menyelesaikan. Kenapa? Pada akhirnya Paulus sadar, iya puji Tuhan, Tuhan nggak cabut duri dalam daging supaya apa? Supaya aku tidak bermegah atas pernyataan-pernyataan Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepadaku. Artinya apa? Kalau duri dalam daging dicabut, kemungkinan besar Paulus sombong. Sebab itu, supaya jangan sombong, diizinkan Tuhan, duri dalam daging. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Sekarang kita bukan hanya orang Kristen, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita ada dalam masalah yang cukup rumit, ya, COVID yang tidak kunjung selesai. Timbul lagi varian baru. Waduh, nggak selesai-selesai Pak, Bu. Ya, tapi saya mau katakan, mari kita melihat, kita izinkan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Jangan paksa Tuhan bekerja dengan cara kita. Tidak. Kemungkinan COVID ini nggak akan selesai. Kemungkinan. Tapi biarkan aja. Justru dengan cara ini akan membuat banyak orang Kristen sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Ya, orang Kristen yang sombong supaya jangan sombong lagi. Orang Kristen yang jahat supaya jangan jahat lagi. Orang Kristen yang hidupnya jadi batu sandungan supaya jangan jadi batu sandungan lagi. Yang hidupnya egois, tolong orang banyak. Bantu banyak orang di sekitar sana susah. Bantu mereka. Nah, dengan cara apa? Dengan cara COVID. Tidak diselesaikan COVID-nya. Tapi justru dengan ada COVID, berubah karakter banyak orang. Semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ini yang penting. Ya, jadi ingat, Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Salah satu cara Tuhan menyelesaikan masalah anak-anaknya dengan cara tidak menyelesaikannya. Stefanus tidak diselesaikan Tuhan. Sampai kematian dibiarkan Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita berjuang untuk hidup ini. Jangan menyerah. Jangan mudah menyerah. Kita berjuang terus. Sampai kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mendengar lagi deru perang hari-hari ini. Tidak kunjung selesai. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, saya tegaskan kembali. Kita harus setuju bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman lagi buat kita. Ini hanya sementara Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang kita pandang indah selama ini udah nggak indah lagi. Sebab itu biarlah kita temukan keindahan kita hanya ada dalam Tuhan. Kita lihat keindahan Tuhan. Mari Bapak Ibu berjuang untuk hal ini. Ya, jangan mudah menyerah. Ayo kita berjuang yuk. Jadi yang hari ini datang bertubi-tubi, ya puji Tuhan, saya dengan istri, dengan anak, sampai dengan hari ini, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya, entah Tuhan tidak izinkan atau belum izinkan saya kena COVID, tapi sampai hari ini saya belum pernah kena COVID. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, nah yang kena bukan berarti Tuhan tidak berkati. Tidak. Ya, bahkan ada orang-orang yang kenanya sampai 2-3 kali kena gitu. Ya, bahkan juga hamba-hamba Tuhan juga banyak yang kena
2-3 kali. Bukan Tuhan nggak sayang, enggak. Tapi begitulah cara Tuhan memproses banyak orang. Ya, Tuhan punya banyak cara lah. Yang pasti tidak mungkin Tuhan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bapak Ibu masih ingat ke khotbah saya? Aduh, saya lupa ya. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun lalu. Saya katakan begini dalam khotbah saya. Di dalam sekolah ya, proses belajar mengajar, saya selalu tegaskan bahwa ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada nilai tanpa ujian. Tidak ada nilai tanpa ujian. Ketika seorang guru mengasih soal kepada murid-muridnya, murid-murid harus kerjakan soal itu, walaupun berat. Soal 1 selesai, ada soal 2. Soal 2 selesai, ada soal nomor 3. Nomor 3 selesai, ada soal nomor 4. Kok soalnya nggak habis-habis ya? Tapi kerjakan. Tidak boleh nyerah. Sebab kalau kita nyerah, kita nggak dapat nilai loh Pak, Bu. Kita nggak dapat nilai. Atau nilainya rendah. Tapi kerjakan terus. Kerjakan terus. Sehingga saya mau tegaskan kembali bahwa tidak ada penilaian tanpa persoalan. Tidak ada penilaian tanpa ujian. Tidak ada. Jadi kalau hari ini kita dalam persoalan yang datang bertubi-tubi, ada ujian yang datang bertubi-tubi, itu kesempatan buat kita untuk kita bisa mencapai nilai tinggi. Dikasih soal 10, benernya harus 10, maka nilainya sempurna. Ya, dikasih soal 10, bener 10, nilainya sempurna. Sebab dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Gimana caranya sempurna? Dapat nilai. Gimana caranya dapat nilai? Harus lewati persoalan. Ujian. Jadi kalau hari ini banyak masalah, Pak Bu, itu kita jadikan justru pemacu buat kita untuk kita bisa mendapat nilai. Dan pastikan nilai kita baik. Ya, jadi belajar terus. Ya, jadi jangan bilang lagi sama Tuhan begini, Tuhan, udah deh, kok Tuhan nggak tolong-tolong masalah aku ya. Udah aku nggak mau berdoa lagi lah Tuhan. Aduh, udah aku stop baca Alkitab Tuhan. Tuhan nggak tolong-tolong masalahku. Udah apalagi aku nggak mau gereja lagi Tuhan. Karena Tuhan nggak tolong masalahku. Stop berkata begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, stop berkata itu. Justru Tuhan izinkan semua terjadi supaya kita menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Ya, bernilai di hadapan Bapa di surga. Sebab itu tetap berjuang. Apapun masalahnya, tetap berjuang. Bapak Ibu Saudaraku, yang alami ini bukan hanya orang Kristen doang. Enggak. Jadi jangan cengeng. Di luar Kristen aja mereka fight, berjuang kok. Mereka bisa menang kok lewati masalah-masalah sulit. Masa kita menyerah? Ya, ayo kita berjuang sama-sama. Sama-sama kita berjuang. Maju terus dalam Tuhan. Ya, jangan nyerah, justru kesempatan hari ini kita berbagi buat banyak orang. Berbagi. Siapa yang susah, bantu mereka. Sebisa kita. Jangan berkata, aduh, gua aja susah, masa gua bantu orang lain, aduh, nggak punya waktu. Enggak. Justru pemberian yang dihargai itu adalah memberi dari kekurangan. Ya, jangan lebih dulu baru memberi. Kalau lebih dulu baru memberi, semua orang bisa lakukan hal itu. Tapi bagaimana caranya kita memberi dari kekurangan kita? Ini yang penting. Jadi ayo kita berjuang untuk hal itu, supaya kita dapat nilai. Dapat nilai, terus tambah nilai, sampai pada akhirnya soalnya 10, benernya 10, dan kita mendapat gelar sempurna di hadapan Bapa di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, ya buat jemaat-jemaat di Jakarta, kerinduan saya nanti kita bisa tatap muka di Jakarta, ya bisa kembali beribadah bersama-sama, tapi walaupun itu tidak terjadi, tidak mengurangi kesetiaan kita dengan Tuhan. Artinya dimanapun kita berada tetap setia dengan Tuhan. Ya, justru menambahkan hidup kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya serahkan kepada komen pujian, izinkan saya berdoa dulu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kami punya Allah yang hebat dan luar biasa yang tidak terbatas oleh apapun. Sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami diatur oleh Tuhan.
Kami percayakan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Sebab seberapapun hebat kami, seberapapun pintarnya kami, waktu kami mengatur hidup kami, kami bisa salah mengaturnya. Tapi kami percaya ketika Tuhan yang mengatur hidup kami, Tuhan tidak mungkin bisa salah. Sebab itu kami rela diatur Tuhan. Silakan Tuhan mengatur hidup kami. Tuhan mau bawa kami ke jalan yang Tuhan tentukan. Dan kami rela melakukannya. Dan semua yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi benih yang subur, yang tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan, Tuhan jadikan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan.